Lokasi yang akan dijadikan makam Emeril Khan Mumtaz di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat semakin ramai dikunjungi warga. Bahkan tak sedikit warga yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung makam dari anak laki-laki tertua Ridwan Kamil. Tak hanya warga lokal Kecamatan Cimaung, warga dari berbagai daerah yang cukup jauh jaraknya pun sengaja datang, walaupun hanya sekedar melihat-lihat karena rasa penasaran. Bahkan tak sedikit juga pengendara yang melihat ke arah lokasi dan memperlambat laju kendaraannya sehingga menyebabkan kemacetan. Sejumlah warga yang datang ke lokasi ini mengaku akan kembali datang pada hari pemakaman Eril yang akan dilangsungkan hari Senin pagi esok. Warga yang datang mendoakan mendiang Eril meninggal dunia dalam husnul khotimah dan berharap agar prosesi pemakaman Ananda Eril pada Senin pagi besok berjalan dengan lancar dan hikmat. Dari Kabupaten Bandung, sehari sebelumnya, Ibunda almarhum Ananda Emeril Khan Mumtaz, Atalia Praratya, meninjau lahan yang akan dijadikan tempat pemakaman putranya di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bahkan masyarakat sekitar ikut menyambangi lokasi pemakaman tersebut untuk melihat situasi, meski tidak diperbolehkan untuk melihat lebih dekat ke lokasi peristirahatan terakhir Eril. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat desain makam sebagai tempat peristirahatan terakhir Emeril Khan Mumtaz. Makam istimewa ini dibangun Ridwan Kamil di sebelah masjid. Dalam unggahan sosial media, Ridwan Kamil memperlihatkan sketsa sebuah masjid yang indah dengan cat berwarna putih. Kang Emil juga memposting sebuah peti jenazah. Di sebelah masjid inilah nantinya Eril akan diistirahatkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Didesain sendiri oleh Ridwan Kamil, masjid ini diberi nama Al-Mumtaz sesuai dengan nama Eril. Berada di kampung halaman Ibunda Eril, Atalia Praratya, di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan Ajis melaporkan. Pemirsa, seperti apakah persiapan di lokasi pemakaman? Sudah bersama kami rekan Camar Hain dari Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Camar. Bagaimana persiapan pemakaman di sana? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Saat ini untuk proses dari persiapan pemakaman Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini masih terus berlangsung. Kami melihat untuk pemerataan dan juga pengurukan tanah masih dilakukan serta pembersihan dari makam. Kemudian juga kami melihat dikarenakan adanya seng pembatas, kemudian juga banyaknya Satpol PP yang berjaga, dikarenakan antusias masyarakat untuk melihat proses dari makam almarhum Eril yang besok direncanakan akan dimakamkan pada pukul 10 pagi. Ini cukup tinggi dan juga cukup luar biasa. Tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga, begitu ada yang berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Bale Endah, kemudian juga dari Cimaung, dari Pasir Jambu dan juga beberapa daerah lain yang memang mereka datang untuk melihat sebetulnya seperti apa makam yang akan digunakan esok hari. Dan kami juga memantau untuk sejumlah persiapan dan juga sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh pihak dari Kapolresta Bandung. Ini bekerja sama dengan pihak dari Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Utamanya ini agar tidak terjadi kemacetan, karena Arlista dan juga pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda, semakin siang ini justru semakin ramai masyarakat yang akan menyaksikan bagaimana proses dari pemakaman yang persiapannya saat ini juga masih terus dilakukan. Dapat kami sampaikan pula Arlista bahwa tanah ini ataupun kompleks dari yang akan digunakan pada pemakaman esok hari ini merupakan makam milik keluarga yang memang sebetulnya ini akan digunakan ataupun juga akan dibangun sebuah masjid pada tahun 2019 yang sudah didesain oleh Ridwan Kamil
sendiri, kemudian juga akan dibangun Islamic Center ataupun juga pesantren. Nah, memang sesuai dengan informasi dan juga publikasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil melalui laman sosial media pribadi Instagram miliknya, bahwa nantinya pemakaman akan berlangsung di mana makam Eril nantinya di sampingnya akan ada Masjid Al-Mumtaz yang diambil dari namanya yang berarti terbaik. Kemudian juga nantinya juga akan dibangun pesantren. Dan untuk desain dari masjid sendiri ini kami juga mendapatkan informasi bahwasanya ini terbentuk dari 3 kubah yang dibangun dari bentuk-bentuk spiral yang sangat indah, dan ini sebagai salah satu persembahan terakhir untuk mendiang almarhum Eril. Arlista. Camar, bisa Anda gambarkan mungkin berapa tepatnya jarak dari tempat Anda sekarang berdiri menuju ataupun melihat ke pemakamannya Ananda Eril? Ya, Arlista dan juga pemirsa, saat ini saya berada kurang lebih sekitar 50 meter dari makam Eril, dikarenakan memang kami saat ini awak media masih terbatas untuk dapat mengambil gambar dan juga informasi. Namun yang dapat kami sampaikan, untuk makam sendiri ini ada di sebelah selatan dari kompleks yang dimiliki oleh keluarga dari Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil, yang mana memang Ibu Atalia sendiri ini merupakan yang berasal dari Cimaung, sehingga ini merupakan kompleks keluarga. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa nantinya untuk makam sendiri ini akan terbatas bagi masyarakat umum yang dapat melihat prosesi pemakaman, dikarenakan informasi yang kami dapat dari pihak protokoler Jabar bahwa esok hari yang boleh mengikuti pemakaman menuju ke arah makam yang ada sekitar 50 meter dari tempat saya melaporkan saat ini hanyalah diprioritaskan untuk keluarga dan juga beberapa media saja yang sudah diberikan izin melalui logo stiker yang diberikan dari protokol Jabar dan juga persetujuan dari pihak keluarga. Arlista. Camar, untuk keluarga ataupun tamu undangan yang nantinya akan mendatangi pemakaman ini memang dibatasi. Lantas untuk warga umum yang ingin melihat dari tempat Anda sekarang berada ini, apakah akan ada pembatasan juga atau seperti apa? Baik, Alisa, terkait dengan pembatasan tentunya akan dilakukan dikarenakan esok hari untuk pemakaman sendiri akan berlangsung sekitar pukul 10 pagi untuk perkiraan, yang akan selesai pada pukul 12 siang. Sehingga informasi terakhir yang kami dapat untuk masyarakat umum yang melakukan ziarah ini dapat melakukan pada pukul 12 siang hingga dengan pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari Selasa hingga dengan Jumat nantinya diperbolehkan untuk warga melakukan ziarah tentunya dengan serangkaian penerapan dari regulasi dan juga pengetatan penjagaan dari petugas kepolisian Kapolresta Bandung, beserta nantinya juga masyarakat akan diperbolehkan untuk melakukan ziarah ini pada jam-jam tertentu saja dari pukul 8 hingga dengan pukul 5 sore, itu dengan sejumlah regulasi di mana akan dibagi ke dalam beberapa kloter. Dan untuk informasi lanjutan terkait dengan hal tersebut kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak protokoler Jabar beserta dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga Kapolresta Bandung saat ini. Arlista. Camar, hingga saat ini tadi Anda sempat sampaikan ini banyak warga yang semakin ramai mendatangi area pemakaman sehingga membuat arus lalu lintas di sekitar berarti terkendala atau macet. Apakah ada petugas yang mengawasi lalu lintas di sekitar area? Baik, Arlista, dari pintu masuk menuju ke area makam ini memang banyaknya masyarakat yang akan melihat terkait dengan proses persiapan pemakaman esok hari. Oleh karena itu disiagakan setidaknya ada sebanyak 50 petugas yang bertugas secara bergantian untuk di titik pemakaman. Kemudian nantinya juga akan ditambah dan dimaksimalkan hingga kepada 150 petugas yang petugas tersebut ini tidak hanya akan bertugas di sekitar ruas jalan yang ada di pemakaman, namun juga di perempatan-perempatan jalan yang ada di Kabupaten Bandung. Dapat kami gambarkan, Arlista dan juga pemirsa, untuk estimasi keberangkatan dari rumah duka menuju ke arah area pemakaman ini sekitar 30 km dengan estimasi waktu maksimal 2 jam dengan menggunakan tol Soroja Soreang Kabupaten Bandung, kemudian menuju ke Kecamatan Banjaran dan juga Kecamatan Cimaung. Nah, yang kami lihat memang pada minggu ini, pada hari Minggu saat ini dikarenakan hari libur, kami
melihat memang terjadi sejumlah kepadatan dikarenakan untuk lokasi dari Kecamatan Cimaung ini berdekatan dengan sejumlah destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung, seperti di Pangalengan ini ada situ Cileunca, sehingga sempat terjadi kepadatan. Namun yang dapat kami sampaikan, penjagaan dari petugas tersebut ada sebanyak 50, kemudian nanti dia akan 50 petugas, kemudian nanti juga akan disiagakan di perempatan-perempatan jalan yang ada di sepanjang jalan menuju ke arah pemakaman ini. Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Camar Haenda langsung dari tempat pemakaman di Desa Cimaung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca jenazah Eril ditemukan di Bendungan Engelhard, Kota Bern, Swiss, warga Bandung terus berdatangan ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kedatangan warga untuk menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan Eril, putra sulung Ridwan Kamil. Karangan bunga duka cita terus membanjiri pelataran rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tidak hanya karangan bunga, pasca diumumkan jenazah Emeril Khan Mumtaz, warga Bandung, Jawa Barat terus berdatangan ke rumah dinas gubernur. Pihak keluarga menyediakan papan ucapan untuk menempeli kertas kecil bagi warga yang ingin menuliskan pesan khusus. Masyarakat yang datang menyampaikan ucapan bela sungkawa dan mengaku turut kehilangan meski tidak mengenal sosok Eril secara pribadi. Kalau saya dulu, waktu anak saya kan seangkatan anak saya yang bungsu, kalau anak saya kan sama-sama masuk ke sana. Saya cuma lihat kalau Mas Arilnya tuh itu tuh suka saya pergi ke kantin gitu tuh suka lihat gitu. Jadi kayak begini dari awalnya hilang itu saya tuh sedih. Di samping acara keluarga sekaligus setelah ditemukan almarhum. Rencananya jenazah Eril akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, lalu akan segera diberangkatkan ke Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, langsung saja kita menuju ke rumah duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat bersama rekan kami, Ervan David. Selamat siang, Ervan. Bagaimana persiapan penyambutan Eril di rumah duka? Ya, pemirsa dapat diinformasikan beberapa jam menjelang kedatangan rombongan Ridwan Kamil dan juga jenazah dari Emeril Khan Mumtaz ke Bandara Soekarno-Hatta, nampak ratusan masyarakat dari Kota Bandung maupun Jawa Barat masih antusias untuk datang ke Gedung Pakuan atau rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat di kawasan Jalan Cicendo, Kota Bandung. Dan selain itu juga nampak petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, Satpol PP Jawa Barat, dan juga petugas dari petugas yang berjaga di Gedung Pakuan menjaga gerbang utama agar masyarakat tertib saat melakukan takziah ke dalam Gedung Pakuan atau rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat. Dan dari data yang kami dapatkan dari Humas Jawa Barat sendiri, hingga saat ini sendiri sudah ada 1070 karangan bunga yang dikirim ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Selain itu juga sudah ada 3.389 masyarakat yang bertakziah ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Dan selain itu juga pada pukul 7 pagi tadi sendiri nampak Ibu Atalia Pradatya, istri dari Gubernur Jawa Barat, sempat bermain dengan anak bungsunya di sekitar taman dari Gedung Pakuan atau rumah Gubernur Jawa Barat. Dan setelah itu sendiri pada pukul 8 pagi tadi sendiri, Ibu Atalia nampak naik ke dalam mobil untuk pergi ke lokasi pemakaman yang ada di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Begitu. Kembali ke studio. Ervan, hingga saat ini apakah adanya pembatasan dari petugas bagi warga yang ingin masuk ke Gedung Pakuan? Ya, dapat kami sampaikan juga bahwa petugas melakukan penutupan gerbang jika masyarakat yang bertakziah ke dalam nampak penuh. Namun jika nampak petugas penglihatan petugas yang di dalam
gedung Pakuan sudah kosong, petugas dari yang berjaga di pintu gerbang akan kembali membuka bagi warga yang akan masuk bertakziah ke dalam rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Kembali ke studio. Ervan, tadi Anda sempat sampaikan sudah ada ribuan karangan bunga dari masyarakat ataupun warga yang ingin menyampaikan kedukaannya. Lantas jika ada warga yang ingin mengirimkan karangan bunga, apakah masih diperbolehkan oleh petugas atau tidak? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, nampak ribuan karangan bunga ini sudah memenuhi berbagai sudut dari gedung Pakuan ini sendiri. Namun dari pantauan kami di lapangan sendiri dan tadi pagi sendiri masih ada kalangan masyarakat ataupun instansi yang masih mengirim karangan bunga atas berdukanya meninggalnya dari putra Ridwan Kamil. Clarissa. Ervan, hingga saat ini Indonesia masih dilanda pandemi. Di belakang Anda juga saya melihat petugas membagikan masker seperti itu. Lantas di dalam gedung Pakuan sendiri, apakah nantinya akan ada petugas yang mengingatkan warganya untuk tetap menggunakan masker atau bagaimana proseduralnya? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, petugas yang berjaga di dalam gedung Pakuan ini sendiri selalu mengingatkan kepada masyarakat yang ingin bertakziah ke dalam gedung Pakuan dengan selalu menggunakan masker saat berada di kawasan gedung Pakuan. Kembali ke studio. Ervan, nanti sore jenazah Eril akan tiba di Jakarta dan langsung akan dibawa. Sementara di gedung Pakuan sendiri, gerbang akan ditutup itu pada pukul berapa? Ya, dari data yang kami dapatkan sendiri, rencananya rombongan Ridwan Kamil dan jenazah Emeril Khan Mumtaz tiba pada pukul 15.45 dan akan menuju ke Kota Bandung sendiri dan tiba di Kota Bandung sendiri pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan petugas sendiri akan menjaga secara ketat dari pukul 22 hingga pukul 23 dikarenakan kedatangan dari rombongan Ridwan Kamil. Namun pada pukul 23 hingga pukul 8 pagi esok sendiri, petugas akan kembali membuka gerbang untuk masyarakat yang ingin melakukan sholat jenazah bagi almarhum Emeril Khan Mumtaz. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ervan David langsung dari Gedung Pakuan, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan hadir kembali di Rumah Duka di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.